Masih Alhamdulillah, hari guys. ini kita dikasih kesempatan untuk kumpul lagi bareng-bareng keluarga. Lalu kita punya rencana untuk main ke Jogja. Nah, sebelum main ke Jogja, ini aku mau ke tetangga, mau ngasih oleh-oleh dari adikku. Nah, karena deket ya udah kita jalan kaki dan kita nemu beberapa bangkai ular. Sepertinya di desa sedang banyak banget telur-telur ular yang menetas. Sampai kita ke salah satu tetangga. Mari kita ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Sepertinya tidak ada orang di rumah, jadi ya udah kita Tidak. cantolin aja di ganggang pintu seperti ini. Cantolin aja Insya lah. Allah aman. Nanti kita tinggal chat aja Dah pemilik aman. rumahnya. Dah gitu aja. So. Oke, kita melaju perjalanan kita ke menjemput si kecil dulu, si kecil imut-imut mungil-mungil. Mau kita ajak ke pantai. Iya, lucu banget ciut-ciut. By the way, ini aku perjalanan dari rumahku di daerah Ngadirejo, Temanggung. Nah, dari Ngadirejo, dari rumahku itu sampai ke tujuan pertama, kita sebenarnya mau ke Museum Sono Budoyo dulu. Nah, itu jaraknya 84 kilo. Kalau dimenitin ya sekitar 2 jam 30 menitan. Insya Allah udah sampai tujuan pertama. Dan ternyata sebelum kita sampai ke Museum Sono Budoyo, kita sudah lapar, jadi kita mampir ke Balai Kanoman. Ini Balai Kanoman ada di Jalan Ki Ageng Pemanahan di Kabupaten Bantul, deket juga di situ. Makanannya enak-enak, konsepnya konsep-konsep zaman dulu begitu. Lauknya juga banyak banget dan nggak mahal juga. Si adek bobo. Ontinya ngereok. Nah, sampai juga kita di Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo ini lokasinya ada di kawasan titik 0 kilometernya Jogja. Lebih tepatnya di Jalan Pangurakan nomor 6, Ngapusan, Kecamatan Gondomanan, Kota Jogja. Kalau teman-teman lebih mudah lagi mencarinya, tinggal datang aja ke alun-alunnya Kota Jogja atau di depannya Keraton Jogja. Nah, itu nanti sudah sampai di Museum Sono Budoyo karena gampang banget nyarinya museum ini. Nah, teman-teman, kabarnya koleksi artefak kebudayaan Jawa di museum ini tuh menjadi salah satu yang terlengkap dan nyaris bersaing dengan Museum Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Misalnya saja ada keramik dari zaman Neolitikum, ada wayang kulit, ada aneka senjata tempo dulu, ada juga topeng dan berbagai macam keris. Bahkan ada juga patung perunggu dari abad ke-8. Museum ini itu sudah menampung setidaknya 43 artefak berharga dan diperkirakan akan terus mengalami penambahan jumlah setiap tahunnya. Belum lagi ini koleksi mewakili berbagai macam disiplin ilmu mulai dari historika, arkeologi, biologi hingga seni rupa. Banyak banget pokoknya teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman pengen lihat koleksi lengkapnya bisa langsung datang ke museumnya aja. Jadi ini aku ceritakan apa yang aku lihat aja ya. Ini ada berbagai macam alat tulis gitu di zaman dulu, dari daun lontar sampai ke yang buku-buku seperti yang tadi dilihat. Ini juga ada pertunjukan wayang kulit tapi dalam bentuk 3 dimensi, bagus banget. Ini kita nunggu di sini sampai lama banget nungguin itu ceritanya. Cakep, menyenangkan, apalagi anak-anak kecil ini tertarik banget sih. Dan di samping-sampingnya itu ada macam-macam jenis wayang kulit. Kalau yang sebelumnya itu ada juga wayang golek gitu teman-teman. Lanjut kita ke ruangan berikutnya yang sempat aku shoot. Ini ada koleksi macam-macam dari mainan tradisional anak-anak zaman dulu. Ada dakon, ada gasing, ada itu alat musik apa aku juga nggak tahu. Terus ini ada koleksi foto-foto zaman dulu pas perjuangan rapat-rapat besar ada di sini juga. Lalu kita masuk ke ruangan budaya Bali. Jadi di museum ini bukan cuma ada budaya Jawa aja, tapi ada budaya Bali, ada budaya Sunda dan budaya yang lainnya. Nah, kita menuju ke Museum Sono Budoyo yang lokasi keduanya.
Museum Sono Budoyo ini terbagi jadi dua kelompok, yaitu unit 1 dan unit 2. Unit satunya itu ada di Jalan Trikora nomor 6, sedangkan unit keduanya itu dibangun di dalam Condro Kiranan Wijilan. Tapi lokasi unit 1 dan unit 2-nya tuh nggak terlalu jauh teman-teman, jadi kayak cuman sebatas nyebrang gitu doang, kayak masih dalam satu lokasi gitu. Masuk di unit 2 itu kita disambut dengan koleksi perjamuan dan permakan makanan gitu dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Terus kemudian di sampingnya itu ada alat-alat transportasi yang zaman dulu yang dari delman-delman, becak-becak, kuda, tenda-tenda, tandu-tandu gitu. Setelah ini kita mau ke lantai 2 dari unit 2. Itu di sini ada berbagai koleksi macam-macam topeng-topeng. Nah, ini topeng-topengnya. Lalu ada yang lainnya, cuman nggak sempat ke shoot ya. Kalau kalian teman-teman pengen tahu, pengen lihat, silahkan datang aja. Terus ini kita ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada macam-macam koleksi keris-keris dan baju-baju adat zaman dulu, zaman Jawa-Jawa dulu. Ini kerisnya. Nah, ini ada penjelasannya juga di situ teman-teman. Jadi kita nggak cuman sekedar lihat-lihat doang, tapi di situ ada penjelasan dari 3D-nya. Dan ini koleksi keris-kerisnya, ini kantong kerisnya, tidak boleh dipegang ya teman-teman ya. Ada juga koleksi-koleksi pedang, senjata-senjata zaman dulu, itu ada juga bambu runcing. Ya, kita bisa membayangkan ya pertempuran zaman dulu pakai bambu runcing, sesakit apa itu si korban ya kan. Nah, di lantai berikutnya itu kita bisa nonton bioskop mini teman-teman. Tapi ini bener-bener bagus banget loh teman-teman. Itu bukanya pakai kunci yang ada di tengah itu. Teman-teman mau pilih mau nonton film apa? Kalau filmnya film penjajahan itu pakai kunci yang gambar meriam. Ada juga yang cerita yang zaman dulu, zaman sebelum penjajahan itu juga ada. Itu pakai kunci yang lain juga. Dan ini filmnya macam-macam teman-teman, ada yang film seperti ini, kartun bentuk begini, ada juga filmnya itu pakainya wayang kulit gitu teman-teman. Asli ini kalau kalian masuk ke sini kayaknya kalian bakal betah sih. Ini nontonnya kita sambil santai, nggak perlu pakai kursi-kursi, ya udah selonjoran aja gitu. Enak, syahdu bisa menikmati. Nah, ini contoh yang wayang kulit yang tadi aku kasih tahu ke teman-teman itu. Lalu ini pelengkap teman-teman, di lantai yang paling atas ada macam-macam gambar 3D begini. Ada juga game-game edukatif teman-teman. Ada game panahan juga, tapi kemarin pas kita ke sana tuh baterainya habis. Dan ini yang masih bisa dipakai. Ini nggak tahu apa namanya. Tapi ini menyenangkan sih, seneng kita sampai antri-antri mau mainan ini. Nah, ini permainan yang ini itu juga sesuai dengan level sih, mau milih level yang mudah, yang sedang, atau yang sulit, bebas, bisa milih. Dan masih banyak banget koleksi-koleksi lain yang nggak sempet aku videoin. Kalau kalian penasaran, gaslah gercep langsung datang ke sana. Oke, karena waktunya sudah menjelang sore, ini kita mau pulang. Bukan pulang, ding. Kita mau melanjutkan ke tempat yang selanjutnya, tapi kita ibadah dulu ya, teman-teman. Oh iya, teman-teman, di Museum Sono Budoyo ini kalian juga bisa booking baju adat untuk foto-foto keluarga. Ada juga jasa foto-fotonya. Dan satu lagi teman-teman, tiket masuknya itu untuk dewasa 10.000, untuk anak-anak 5.000. Tapi aku tuh 2 kali ke sana, itu pasti terhitung 5.000 terus teman-teman. Ya begitu teman-teman, silahkan dicoba dan kita mau ke lokasi yang selanjutnya.
Untuk lokasi selanjutnya kita mau makan malam, makan sore di Pawon Purbo. Tara, ini namanya Pawon Purbo. Tadinya kita mau langsung ke pantai, tapi ingat kita mau makan dulu dan kita pengen mampir ke Pawon Purbo. Nah, Pawon Purbo ini letaknya ada di Nglanggeran Kulon di Kabupaten Gunung Kidul, dan jam operasionalnya itu bukanya hari Selasa sampai hari Minggu jam 8 sampai jam 7 malam gitu. Dan aku itu setiap main ke Jogja itu kok kebetulan liburnya tempat-tempat wisata itu seringnya hari Senin. Jadi kalau hari Selasa sampai hari Minggu insya Allah buka, kecuali hari Senin. Kayaknya kalau hari Senin banyak yang tutup. Oh, dan iya, di Pawon Purbo ini makanannya harga menunya itu mulai 2 ribuan sampai 30 ribuan, dan masakan-masakannya ini dibikin masakan-masakan tempo dulu gitu. Kalau kemarin kita ada yang pesen oseng-oseng kulit melinjo, kalau kalian belum pernah nyobain, cobain deh, enak enak banget. Lalu alat-alat yang dipakai itu mendukung dengan namanya Pawon Purbo, ini pakai alat-alat zaman dulu. Nah, oke, lanjut kita ke tempat wisata yang ketiga. Ini kita ke Pantai Gunung Kidul. Kondisinya sampai di pantai ini sudah malam sekitar jam setengah 8, dan kita udah sewa penginapan di sini. Ini di Pantai Sepanjang. Kita dapat penginapan di sini tuh harganya murah, teman-teman. Kalau yang penginapan yang depan pantai, yang pemandangannya langsung ke pantai, itu cukup pakai uang 400 ribu aja udah dapat penginapan begini, teman-teman. Ada air angetnya juga. Ini karena ruangannya cuman ada 2 bed, jadi kita nambah 1 bed lagi. Dan kalau mau nambah 1 bed itu ditambah uangnya itu 50 ribu untuk 1 bed. Dan selamat pagi teman-teman. Nah, itu pemandangan pagi kalau kita buka pintu langsung lepas ke pantai. Ini lokasinya ada di Pantai Sepanjang. Nama penginapannya itu Penginapan Watu Lempeng. Watu Lempeng atau Watu Lempeng gitu bacanya. Nah, di sini bisa sehari itu 400 ribu. Ada juga kamar-kamar yang lain, cuman kamar-kamar yang lain itu tidak menghadap ke pantai, teman-teman. Kalau kamar-kamar lain yang tidak menghadap ke pantai itu harganya 300 ribu aja, teman-teman. Dan ini ada juga lokasi untuk pertemuan-pertemuan gitu, di sini juga disediakan. Nggak usah khawatir, ada tempat ibadahnya juga, ada kamar mandinya juga. Kamar mandi dalam penginapan ada, kamar mandi di luarnya pun juga ada. Nah, kalau kalian butuh nomor kontaknya penginapan ini, boleh deh kalian nanti komentar di kolom-kolom komentar. Nah, masih pagi, belum mandi ya kan, bangun tidur, sholat subuh, terus kita langsung menuju ke pantai. Ini airnya masih surut, teman-teman. Jadi pantainya nggak langsung ke pasir, tapi ini ada karang-karangnya di sini. Namanya juga masih pagi ya kan, airnya masih surut. Untuk lokasinya gampang banget, teman-teman, tinggal kalian cari aja di map Pantai Sepanjang, atau di sekitar Pantai Sepanjang itu juga sebenarnya banyak banget pantai-pantai yang lain. Ada berapa puluh pantai yang ada di map itu. Kalian bisa pilih mau di pantai mana aja, terserah kalian. Dan rekomendasi dari aku, teman-teman, kalau teman-teman mau ke pantai Gunung Kidul itu mendingan kalian nyari pas sore, atau dari ya sore asar-asar gitu sampai malam. Itu soalnya pemandangannya jauh lebih bagus karena kita bisa melihat matahari tenggelam, itu jelas banget. Ketimbang kalau pagi gini mataharinya yang terbit tuh nggak kelihatan gitu, teman-teman. Rekomendasi aja ya, teman-teman, ya, kalau mau kesini sore-sorean deh biar bisa ngelihat matahari tenggelam.
Waktunya sarapan teman-teman. Ya, Jadi sendiri. di penginapan ini kita juga sekalian pesen sarapan. Kalian kalau mau seharian di sini juga bisa pesen sarapan, pesen makan siang, pesen makan sore juga boleh. Itu nanti ada menunya juga. Mau paketan juga bisa, mau satuan juga bisa. Bisa request kita, mau lauk apa juga kita bisa request. Mau bikin sendiri pun juga bisa, silahkan. Mau bawa magicom sendiri pun juga nggak apa-apa, diperbolehkan. Enak banget temen-temen, bisa sarapan sambil memandang pantai luas gini ya kan, bareng dengan keluarga tuh. Bu, Dek. Iya. Abang. Itu. Dek, kan bener, Dek. Saranggo bantal nggih, pulau pribadi. Informasi tambahan teman-teman, ini tikar dari penginapannya juga, jadi kita nggak perlu repot-repot bawa tikar dari rumah. Dari penginapannya sudah disediakan banyak tikar. Oke, kita lanjut. Kita mampir sholat dulu, sholat Jumat. Nah, kebetulan pas kita mampir sholat Jumat itu ternyata malah deket dengan sampingan dengan rumah temen lamaku, jadi kita sempat silaturahim dulu. Ini nggak sengaja banget, entah kenapa kok bisa malah dipertemukan begini. Pas pulang malah dibawain oleh-oleh dari kampung, malah dibawain, malah ngerepotin, padahal kita kesini nggak sengaja dan nggak bawa apa-apa. Memang maaf ya Bu, semoga diganti dengan yang lebih barokah, yang lebih banyak lagi sama Allah, amin. Wes coy. Wes. Bye-bye. Nah, karena waktunya masih siang dan kita mikir-mikir mau kemana lagi ya kira-kira, akhirnya kita ke Bumi Langit, sekalian makan dan belajar. Bapak Ibu itu pengen banget datang ke sini karena pengen belajar tentang Bumi Langit, tentang sayang bumi, sayang alam. Nah, di Bumi Langit ini itu kita bisa belajar banyak hal tentang pentingnya untuk hidup berdampingan dengan alam, karena manusia itu sebagai makhluk hidup paling sempurna yang harus bisa bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola alam, bukannya malah serakah dengan alam. Jadi yuk teman-teman, yuk kita bareng-bareng untuk kembali lagi untuk menyayangi bumi. Ya paling tidak kalau kita tidak bisa bertanam-tanam ya kita menghindari sampah-sampah yang berplastik, mengurangi sampah-sampah plastik. Misalnya kayak kita selalu bawa tumbler kemana-mana. Terus kalau mau beli minum ya jangan pakai cup-cup atau jangan pakai plastik-plastik, kita bawa tumbler kosong. Atau kalau kita mau ke pasar ya kita bawa tas-tas sendiri, atau plastik-plastik yang sudah kita terima dari orang lain ya kita pakai lagi. Gitu aja, simpel-simpel. Atau yang lainnya juga, kalau kalian punya ide buat sayang bumi bisa deh tulis-tulis di kolom komentar. Nah, oke, aku sekarang mau menceritakan sedikit apa yang aku dapat dari Bumi Langit ini ya. Ini kalau kalian jalan-jalan ke sini udah mirip kayak kebun luas yang tanamannya banyak banget dan bermacam-macam. Dan kalau kalian menemukan banyak sekali pohon-pohon bayam, itu tuh sebenarnya untuk mengalihkan hama-hama tumbuhan biar dia tuh makan bayam, bukan makan tanaman-tanaman yang seharusnya tidak termakan oleh hama. Jadi ternyata bayam itu untuk pengalihan hama. Jadi di sini tidak memakai pupuk sama sekali. Di sini semua benar-benar serba alami. Nah, kalau di musim kemarau begini memang sedikit dari Bumi Langit menyediakan tumbuhan-tumbuhan yang ada buahnya ya, karena memang kalau pas musim kemarau kan memang tidak banyak tanaman yang bisa bertahan di panas-panas ya kan. Nah, di Bumi Langit ini juga enggak memaksakan tanaman untuk tumbuh. Kalau memang
waktunya dia mati ya sudah mati, nggak apa-apa. Besok di musim penghujan pasti tergantikan dengan tanaman yang lain begitu. Dan teman-teman di Bumi Langit ini kalau kalian mau nginep di sini juga bisa. Di sini juga disediakan kamar-kamar. Kalau untuk harganya itu kalian bisa cek sendiri di IG Instagramnya Bumi Langit, namanya Bumi Langit Official. Nah, di Bumi Langit ini juga sering banget mengadakan pelatihan-pelatihan tentang alam gitu. Itu kadang bisa seminggu atau bisa lebih. Dan juga ini di Bumi Langit itu banyak sekali relawan-relawan teman-teman, dari relawan yang mahasiswa atau yang lainnya. Boleh relawannya tinggal di sini terus belajar di sini juga boleh. Dan kalau menjadi relawan di sini, mau belajar di sini pun nggak dipungut biaya teman-teman, karena yang namanya relawan ya gratis, tapi ya tidak ada bayaran juga gitu teman-teman. Tapi kan ilmunya ya lumayan dong, dapat ilmunya banyak banget pastinya di sini. Seandainya aku waktu itu masih muda terus aku sudah kenal Bumi Langit, mungkin aku mau ikut jadi relawan di sana. Kan bisa tuh sambil kuliah sambil jadi relawan ya kan. Nah, ini ada gedung pertemuannya juga teman-teman. Biasanya di sini buat pelatihan-pelatihan gitu teman-teman. Atau kalau tidak biasanya buat pertemuan kalau ada rombongan kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, oh iya teman-teman, tadi kan mungkin teman-teman lihat ada beberapa kayak kayu-kayu gitu kan. Nah, itu sebenarnya bukan dari hasil motong-motong pohon gitu enggak teman-teman. Jadi itu ranting-ranting yang sudah yang sudah jatuh, yang udah nggak hidup lagi. Dikumpulin jadi satu, dijadiin satu tempat, terus habis itu buat dibakar teman-teman. Nah, arengnya itu nanti dikelola buat pupuk lah, buat perangsang apalah kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, ini kita lagi metik buah apa gitu namanya, lupa. Itu buahnya unik teman-teman. Jadi dia kalau dimakan langsung itu rasanya kayak asem-asem, ada kecutnya gitu. Tapi kalau diputer-puter pakai tangan, diputer-puter dulu gitu. Nah, itu terus habis diputer-puter terus dimakan. Itu rasanya baru kayak manis gitu teman-teman. Kalian boleh coba deh. Tapi aku lupa nama tanamannya apa. Oh, jajal. Nek sing di bawah manis. Nek sing di bawah manis. Apa sama aja? Harus dibejek-bejek. Harus dibejek-bejek Oh. sih biasanya. Dibejek-bejek Kecuali tenanan, dia Bapak. sudah lembut ya. Biasanya kalau udah lembut itu dia udah manis. Hampir mirip tapi dia agak lebih besar. Kenapa Ibu? Dia itu punya biji. Berkembangnya mungkin bisa di stek, bisa dari Oh, enggak, Bu. Yang kula banyak yang mentah malah manis kok. Ini dimakan sama ini kulitnya? Iya, bisa dimakan sama kulitnya itu, Pak. Malah manis, Mbak. Oke, kita lanjut ke perjalanan. Ini kita mau dikasih lihat pengelolaan kotoran sapinya teman-teman. Jadi di Bumi Langit ini tuh Pak Iskandar dan keluarga itu memakai biogas teman-teman. Ini dari kotoran sapi. Nah, biogasnya ini dipakai untuk masak, untuk listrik juga. Jadi waktu itu dulu pas pertama kali aku kesini tuh sebenarnya di sini ada kebun sapinya teman-teman, dan sapinya ada beberapa, lumayan banyak waktu itu. Dan itu dibiarkan dikasih kandang luas gitu, tapi ini kandangnya tidak dikasih pembatas dari bambu-bambu atau tembok itu enggak teman-teman. Jadi kayak cuman dikasih pembatas kayak sengatan listrik gitu, tapi itu sudah nggak berfungsi listriknya, dan si sapinya di dalam teman-teman. Nah, dari sapi-sapi itu kan ada kotoran-kotorannya tuh. Nah, akhirnya kotorannya bisa untuk biogas, untuk masak lah, untuk listrik di rumah atau di warungnya kayak gitu teman-teman. Nah, ini kalau yang tidak tahu teman-teman, bunga telang itu bisa dimakan langsung dan rasanya manis. Cobain deh teman-teman. Kalau rasanya tidak manis berarti ada sesuatu, mungkin ada kimianya lah, ada apanya lah ya kan. Mungkin tanahnya kurang murni gitu. Ini Bapak juga ambil murbei. Kebetulan ada beberapa murbei yang sudah menghitam. Dan ini kata mbaknya ini ukurannya kecil. Kalau waktu itu pas lagi subur-suburnya itu bisa sejempol-jempol gitu, katanya gede-gede gitu. Tapi itu pasti lebih asam daripada Iya. sama Bapak. Asam. Oke, itu dulu aja ya teman-teman, sedikit penjelasan tentang Bumi Langitnya. Sebenarnya masih banyak teman-teman, tapi banyak banget beneran.
Tapi ya udahlah teman-teman, kalau pengen tahu datang aja langsung ke Bumi Langitnya, belajar langsung di sana. Jadi di video ini tentang Bumi Langit sekian dulu ya teman-teman ya. Semoga sih kalau teman-teman punya kesempatan untuk datang ke Bumi Langit bisa belajar banyak hal di sana. Kalau bisa malah ketemu langsung dengan Pak Iskandar Waworuntunya, si bapak yang punya Bumi Langitnya. Kalau waktu itu aku dengar langsung dari Pak Iskandarnya itu, dulu ini Pak Iskandar beli tanah ini terus mengalamikan tanahnya itu membutuhkan waktu minimal 4 tahun teman-teman. Dan nanti di depan sana itu ada satu pohon besar namanya pohon Trembesi. Itu adalah saksi perjalanan Pak Iskandar. Jadi pohon Trembesi itu ternyata bisa untuk mengalamikan tanah teman-teman. Tapi ya gitu, butuh beberapa tahun gitu. Nah kalau teman-teman ke sana semoga mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat dan yang lebih barokah. Hai guys, kita mau pulang. Dadah dulu Cirah. Dadah, kita mau pulang. Bye. Hulu hulu hulu. Hulu hulu hulu. Bye bye. Senang-senang. Dadah, kita mau pulang. Mampir mandi, adek Cira mampir mandi. Karena kita ngajak bayi dan mandinya bayi harus on time ya. Kalau waktunya mandi ya mandi. Akhirnya kita mampir di masjid buat mandiin si kecil ini. Mandi lalu habis ini kita pulang. Sampai di rumah kita sudah malam, sudah langsung istirahat. Oke, segitu saja video kali ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah jeneng kene. Digendong Bude nangis terus. Digendong Pak De malah